Halo Kontainers, kembali lagi bersama saya Fiska. Oke, Kontainers, kan kemarin waktu di Gias banyak banget ya mobil-mobil EV ya. Tapi Kontainers mungkin masih ragu, kalau beli EV nanti gimana di jalan, kalau kehabisan listriknya seperti itu, mending pengennya beli yang bensin deh gitu. Nah, Geely mengeluarkan Geely Coolray yang dibanderol dengan harga 300 jutaan aja Kontainers. Dia modelnya SUV. Nah, pengen tahu kan seperti apa Geely Coolray yang mobil bensin tapi fitur-fiturnya sudah menyamai mobil EV. Nah, yuk kita lihat. Oke Kontainers, dari depan dulu ya. Yang udah pasti lihat kapnya. Di kap mobilnya ini benar-benar ada tarikan garis. Yang mana kan memang ini mobil SUV ya. Ini tuh menambah kesan kokoh dari si Geely Coolray ini. Nah, kemudian kita ke bagian bawahnya nih Kontainers. Di sini ada logo Geely-nya. Oke, nah di sini ada bagian grillnya. Ini untuk lubang anginnya seperti ini. Lumayan lebar-lebar ya untuk jaraknya Kontainers. Kemudian di bagian bawah di bempernya ini juga masih ada lubang anginnya di sebelah sini. Nah, di sebelah kiri dan kanannya ini ada lubang yang untuk menambah aerodinamis dari mobil ini. Oke, tentunya tetap dengan mempertahankan si garis-garis ini ya. Keren ya Kontainers kalau mobil banyak garisnya gini, kesannya tuh cool, sporty gitu kan. Kuat, gagah, kokoh gitu. Nah, ini kalau Kontainers bayangin apa nih? Kalau saya sih bayanginnya ini seperti ototnya nih. Jadi ini kayak badan orang, terus ini otot-ototnya nih dari tangan. Makanya kelihatan kokoh, bingit gitu kan. Kemudian kita cek apa lagi ya? Oh, ini di sini ada sebelumnya di sini. Lihat Kontainers, di bawahnya sini ada kameranya. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi fitur 360 derajat kamera. Nanti kita cek ya di dalamnya ya. Kemudian di sini ada dua sensor, sebelah kanan dan kiri yang letaknya di grill bawah nih. Itu kurang lebih bagian sininya. Kita sekarang lihat lampunya Kontainers. Nah, kalau lampunya sendiri ini headlampnya ya Kontainers. Kemudian ini DRL-nya menyatu di dalam sini. Ada dua lampu di sini. Kemudian untuk lampu sennya juga menyatu di dalam sini nih Kontainers. Tentunya lampunya juga sama ya, lekukan-lekukan garis tajam gitu seperti kap dan bagian depannya. Apalagi ya? Oh iya Kontainers, ini yang di bawah ini tuh spoiler bumper. Nih ada aksen karbonnya di tengah. Spoiler bumpernya tuh lumayan panjang ya, dari pojok sebelah kanan sampai pojok sebelah kiri. Jadi kesannya benar-benar sporty ya. Ya maklum ya, mobil SUV kan biasanya seperti itu. Kita ke bagian samping dulu kali ya sebelum ke belakang. Next. Nah, spoiler bumper tadi di sini nyatu dengan fendernya nih Kontainers. Nih nyatu sampai ke side body sampai belakang. Nah, di bawahnya sini juga ada nih pelindung side body lah ya istilahnya. Itu dia sudah motif karbon nih Kontainers. Sama seperti tadi yang di depan. Spoiler bumper yang depan. Oke. Nextnya nih untuk ban ya. Kita ke velgnya dulu. Dia pakai velg 18 nih Kontainers. Dengan warnanya black glossy seperti ini, dan ini ada tekstur nih kayak garis-garis segitiga gitu, kayak segitiga, mirip banget sama bagian depannya yang garisnya lurus seperti itu. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan GT. Kemudian untuk bannya sendiri dia pakai 215/55. Tadi ringnya untuk velgnya 18 ya Kontainers nih. Ini keren banget sih ya, ada kotak kayak kalau dideketin tuh kayak segitiga gitu. Lihat nih. Nah, warnanya glossy. Kemudian ke bagian sini dulu kali ya. Bagian spionnya nih Kontainers. Nah, di sini warnanya hitam dan silver, lengkap dengan sennya di sini, dan ada tentunya kameranya di bawah sini. Lekukannya tuh ternyata nggak cuma di depan loh Kontainers, sampai ke bagian samping ini juga melekuk-melekuk. Nah, ini tuh mirip mobil SUV apa yang keker ya? Apa ya Kontainers? Coba deh komen di bawah ya kalau yang tahu mirip-mirip ini apa. Nah, ini lekukan ini kalau Kontainers pegang ini memang agak melekuk gitu. Kemudian bagian sininya ini untuk handle pintunya masih bentuknya seperti ini ya, bukan yang fearless gitu ya. Bukan yang menyamar. Kemudian ini juga masih lekukannya masih sama, pintu depan dan pintu belakang. Nah, karena ini bensin, ini di sini ya, untuk bensinnya sebelah kiri berarti ya Kontainers.
Nah, sebelum kelewatan di sini ada roof rail-nya nih containers, lihat nih. Nah, ini udah kuat banget loh. Ini udah kuat banget nih buat ya yang mau mudik bisa kali ya buat angkat-angkat barang gitu di atas ini udah bisa. Tinggal tambahin roof box-nya mungkin ya. Itu udah bisa. Kemudian ini di sini untuk kacanya seperti ini tetap dengan lekukan garisnya. Terus kita ke belakang ya containers. Yang menarik di sini adalah rear spoiler ya. Containers kalau lihat dari sini nih kayak lekukan robot transformer ya. Dia kesan-kesan sporty, kokoh, gagah, kelihatan banget di bagian rear spoiler ini. Ini tuh kayak mobil-mobil sport yang mahal gitu loh containers ya. Kalau dari sininya, tapi kalau kita agak turun ke bawah udah kelihatan ini SUV ya. Nah, untuk rear spoilernya ini tuh dia teksturnya tuh karbon nih. Nah, kemudian di sini ada lampu belakangnya. Seperti biasa. Nah, di sini ada untuk emblemnya Geely sepanjang ini. Nah, kemudian untuk lampu belakang ini LED dengan garis-garis lurus seperti ini. Ya, memang dia kayaknya mengutamakan garis ya, di sini aksen garis ya. Jadi eksteriornya memang kelihatan kokoh gitu. Seperti ini. Kemudian kita ke bagian apa ya? Kita cari di sini. Di sini ada kameranya containers bagian ini. Kita turun ke bawah. Nah, di sini tipenya yaitu Cool-Ray. Oke, dan ke bagian bawahnya itu kita lihat ada lampu rem ya. Ini kemudian ada 2 di sini reflektornya. Nah, di bagian sini ada diffusion nih, lubang-lubang anginnya nih. Nah, sensornya ternyata di bagian kiri kanannya juga ada containers. Kita lihat sebelah sini. Nah, ini 1, kemudian di sini tadi 2, 3, 4. Jadi total sensor 6. 2 di depan, 4 di belakang. Karena ini mobil bensin, tentu pasti ada knalpotnya ya containers. Tapi di mana ya? Nggak kelihatan loh kalau dari sini. Coba kita lihat ya. Nah, containers ternyata untuk knalpotnya ada di bawah sini containers, tersembunyi di balik bumper ini. Nah, nggak cuma 1 ternyata ini. Jadi knalpotnya besar. Kalau containers lihat nih besar tuh. Seperti itu, dan ada 2 cerobongnya tuh. Jadi di bagian kanan kiri ada cerobongnya dan dia ngumpet. Makanya kalau dari luar kelihatannya mobil listrik banget ya. Kita mau lihat dulu dalamnya ya containers, tapi ada yang mencuri perhatian di bagian sini nih. Nah, lihat deh containers. Di sini ada tulisan S. Ini ada yang tahu nggak sih apa containers? Mungkin ada yang tahu, tapi feeling saya mungkin ini S ya, speed. Mungkin mobil ini cepat kali ya. Tapi kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya containers ini apa. Penasaran dengan dalamnya gimana containers? Kita mulai dari bagasinya dulu ya. Kita buka dari sini ya containers. Nah, ini sudah elektrik untuk bagasinya. Nah, ini bagasinya terpisah ya, ada partisinya di sini. Ini luas banget. Mungkin bisa 2 koper ukuran 24 inch lebih ini. Bisa besar. Kemudian di dalamnya sih standar ya kontainer seperti ini. Coba kita buka ininya. Nah, yang menarik di sini sudah ada ban serep. Sekarang katanya banyak mobil itu jarang punya ban serep ya. Nah, ini udah ada containers. Di sini ada kelengkapannya juga. Ya, tapi kalau dilihat ini ban serepnya kecil banget ya containers. Ini cuma 125 per 80 dengan diameternya 16. Jadi ini benar-benar untuk darurat ya containers. Tapi ya seperti itu lumayan lah ya. Tidak perlu nambah lagi beli si ban serep gitu. Tapi kalau kurang besar sebenarnya ini bisa dibuka juga ya containers, mudah membukanya seperti ini saja. Masih manual ya. Ini bisa dilepas, kemudian ini tuh di atasnya bisa sampai dengan 3 kilo ya containers ini. Nah, kalau kurang luas itu kan tadi kita udah lepas, kemudian ininya tinggal dinaikin gini. 1. Nah, ini bisa juga diperluas dengan ditutup kursi bagian belakangnya. Kita dorong. Nah, satunya seperti itu, tapi nggak bisa rata ya, containers. Tapi cukup luas ya untuk kalau mau bawa barang banyak gitu, kalau nggak dipakai bagian belakangnya. Nah, kita tutup ya. Ini kan sudah elektrik ya. Kita tutup lagi. Puing. Selesai. Nih containers lihat mirip banget kan mobil listrik. Iya, memang semirip itu sih.
Geely itu punya beberapa varian mobil listrik sebelumnya. Nah, dia melengkapinya dengan si mobil bensin ini yang cc-nya 1500 dan plusnya turbo ya. Nah, kita coba ya containers dalamnya gimana. Ini dia udah keyless ya containers, jadi kuncinya kantongin aja. Ini banyak banget fitur-fiturnya. Nah, containers pas duduk ini tuh benar-benar nyaman ya, udah ergonomis juga. Nah, tapi kita perlu settingannya ini karena jarak pandangnya masih kurang. Ini settingnya udah otomatis seperti ini. Kita setting dulu sampai tinggi ya, maklum ya saya mini orangnya. Nah, ini bisa sampai seberapa ya, kita coba ya. Oh, segini, tinggi banget, jadi kelihatan nih depannya kelihatan banget untuk jarak pandangnya. Kemudian ini untuk ke belakang dan ke depannya seperti itu. Untuk majunya bisa sampai semaju, wow. Oh, bisa maju banget ini containers. Cocok ini yang punya kaki-kaki pendek gitu ya. Ini jadi tingginya segini untuk 158, ini maksimalnya segini ya containers. Kita ukur, kita belakangin lagi, kita bikin nyaman. Nah, kayaknya nyamannya segini. Kemudian kita turunin ininya. Nah, ini udah pas. Nah, dengan jarak segini, ini udah pas. Ini visibilitasnya untuk lihat keluar itu, ke depan maksudnya, itu udah cukup luas nih. Cukup kelihatan tuh. Kalau ada kucing di depan tuh kelihatan banget dengan jarak ini. Nih kayaknya kalau nge-review kepanasan nggak enak ya containers, kita nyalain ya karena ini kan tadi udah keyless. Di sini start engine-nya. Oke, dipencet rem. Nah, ini udah adem. Kita mau review dulu dari si setirnya. Ini sudah flat bottom, setirnya dibungkus kulit. Kemudian di sini ada tombolnya, di sini ada untuk tombol telepon, kemudian ada voice control dan segala macam ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanannya ini ada untuk tombol volumenya, seperti itu, ada mode untuk setir dan segala macam. Kemudian bagian sini ada 2 tongkat. Nah, sama kayak mobil-mobil EV ya. Transmisinya di sebelah kanan. Di sini ada RNPD dan P. Kemudian di sebelah sini untuk tombol wiper dan juga lampunya containers. Nah, jangan sampai kelupaan. Di sini bisa di setel untuk setirnya, bisa tilt and telescopic. Kita coba ya. Ini seperti ini. Nah, ini naik gini, nah gini. Ini yang nyaman sih. Oke, kemudian di sini ada meter cluster, kita bisa lihat jaraknya ada di sana, kemudian ada temperatur, kemudian ada kecepatan kita berapa, itu di bagian sini ya containers nih. Sekarang 32 derajat. Nah, ini pengaturan tinggi lampu ada di sebelah sini containers. Nah, di sini untuk parkingnya kita geser ke sini. Ini ada layar infotainmentnya. Jadi nih kita bisa lihat nih containers tombol-tombol yang biasanya ada di setir, kemudian di bagian sini itu semuanya udah masuk ke dalam si layar infotainment ini. Ya kebanyakan mobil Cina sekarang sudah seperti itu ya containers, mau EV maupun bensin sudah seperti itu. Nah, walaupun di sini ada menyisakan 4 tombol nih containers untuk ini nyalain AC. Nah, ini auto nih AC-nya. Oke, nanti kita settingnya tinggal di sini seperti itu. Di sini ada tombol defoggernya. Dan di sini tombol hazard. Kita setting dulu ya containers, berisik nih AC-nya. Nah, ini nih anginnya nih. Oke, seperti itu. Ini bisa. Nah, yang lainnya untuk pengaturan suhu dan segala macam itu sudah menggunakan si layar ini. Oke, itu dari control center. Kemudian vehicle controlnya seperti ini, kurang lebih ini auto close window dan segala macam. Ini udah bisa disetting di sini. Untuk drivingnya sendiri kita juga udah bisa setting di sini. Modenya tadi sport, eco, comfort dan adaptive. Kemudian drive modelingnya seperti itu. Ada EPS mode switch, comfort normal apa sport. Kemudian ini masih ada di bawahnya ada hill descent control ini. Di bawahnya containers itu untuk yang kayak tanjakannya vehicle speed when descending a hill, ESG sport dan auto hold. Ini buat nahan nih kayaknya pas berhenti gitu ya. Next ada lightingnya. Ini ada headlamp seperti ini. Kalau bingung gimana sih settingnya, udahlah ya auto aja. Ada rear fog light, kemudian ada follow me home. Jadi follow me home ini adalah fitur yang mana kalau kalian turun dari mobil terus rumah kalian belum nyala lampunya, dia akan nyala dulu selama 30 detik nih di setting nih. 30 detik lampu depannya nyala dan segala macam sampai kalian masuk, ya hitung aja ya 30 detik terus dia akan mati.
Nanti disesuaikan ya, kalau mungkin jarak dari parkirnya ke rumahnya ya cukup jauh kayak 200 meter ya bisa 90 detik ya. Sesuaikan aja ya containers. Kemudian ada ambient light. Ini ambient light ini kita coba ya. Oh, ini bagian dalam mobilnya nih containers. Kalau lihat ini tadi, kemudian ada ini ambient light juga nih, multicolor. Oh, cakep banget. Nih lihat. Nah, kalau yang single color ya containers. Kita tapi bisa setting dari sini. Lihat sini containers. Lihat sini kita lihat. Nah, tuh kalau mau warna apa? Sukanya apa? Merah. Iya. Kemudian bisa dikonekkan dengan musik beat. Jadi kalau nyalain musik nanti dia warnanya berubah juga. Ini tadi ambient light brightness-nya bisa disetting di sini. Wow. Fitur yang sangat menarik. Oke, lanjut. Ini ada ADAS seperti itu. Ini ada Intelligent Cruise Control, Adaptive Cruise Control. Kemudian di sini ada Autonomous Emergency Braking dan segala macamnya, ini untuk tabrakan. Untuk ya mencegah kita dari tabrakan. Ada Front Collision Warning, Alarm Sensitivity-nya ini medium ya kalau yang ini. Oke, kemudian ada Lane Keep Assist, LKA. Di sini seperti itu. Ada Intelligent Reminders, Front Departure Alert, Traffic Sign, kayak gitu nih. Nah, ini ada Adaptive Cruise Control-nya, ACC. Ini mirip lah ya kayak yang tadi. Ini day and night mode, kita auto itu, tapi ini kita pakai night mode aja. Kemudian ada auto mode, ada vehicle lighting, ada sunrise and sunset, dan ada time di sini di auto mode. Nah, ini bahasa lah ya. Terus ini meter and button brake noise-nya itu untuk ini meter cluster nih containers. Nih nanti bisa disesuaikan terang gelapnya. Tada, seperti itu. Nah, kalau screen brightness yang ini ya untuk layar infotainment ini. Kemudian ini untuk time zone-nya. Next ada sound. Nah, ini ada spatial sound effects-nya di sini. Ini equalizer ya. Kemudian ada media di sini, phone call seperti itu. Ini ada sistem, ringtone, navigation, VR dan segala macam. Nah, ini speed sensitive volume-nya nih. Ini ada low, medium, high, navigation mix seperti itu ya. Safety tone, nih keamanannya touchscreen tone, car lock notification, banner alert, dan notification sound. Ya, standar lah ya. Lanjut ada connectivity-nya Bluetooth. Kemudian ada my vehicle. Nah, di sini ada nih vehicle name-nya Coolray. Pokoknya ini informasi terkait kendaraan ya containers. Nah, sebelumnya kita agak turun sedikit. Di sini udah ada AC-nya. Kemudian di sini ada wireless charge. Di sini nggak ada ya, cuma satu wireless charge. Cuma di sini nggak ada untuk pendinginnya ya. Mungkin pendinginnya udah dari AC ya. Kemudian di sini ada cup holder. Di sini ada 2. Kemudian di sini ada handrest-nya yang bahannya sudah kulit juga. Ini cukup dalam ya, ke dalamnya sini, tapi nggak ada apa-apa sih, nggak ada colokan atau apa. Nah, colokannya di mana ya? Kita cari ya. Coba kita tutup dulu. Nah, colokannya ternyata ada ngumpet di balik sini. Tada. Di sini ada kompartemen lagi nih containers. Ini. Nah, di sini ada power outletnya 12 volt 120 watt seperti ini. Kemudian ada colokan di sini tipe C dan tipe A. Sini bisa naruh barang ya. Oke, next kita buka kompartemen yang di sini. Soft opening apa masih meluncur gitu? Oh, sudah soft opening containers. Tada. Nah, gitu ya. Jangan dipaksa ya, berarti bukanya ya. Pelan-pelan saja. Oke. Sebentar. Di sininya juga udah elektrik nggak ya? Oh, ternyata di sininya belum elektrik. Jadi elektrik cuma di sebelah kanan. Yang ini masih manual untuk ini setting bangku. Nah, itu sih dari dalamnya ya, kecanggihan-kecanggihan. Tapi tunggu dulu containers, tadi kita lupa bahas interiornya itu apa sih, gimana sih. Nah, kalau dari sini dashboardnya ini dia sudah soft touch nih containers. Di sini lihat, kalau containers lihat kelihatan jahitannya seperti ini. Nah, kemudian dia udah two tone, di sebelah sini warna hitam, di sini coklat. Coklatnya udah mirip-mirip coklat burgundy juga ya, kayak coklat kemerahan gitu. Ini juga udah soft touch pastinya, kulit soalnya. Nah, di sini juga nih ya, nggak cuma di bagian dashboardnya, di pintunya juga nih. Yang menarik apa containers? Ada di sini pattern ini. Kayak lampu tadi tuh, ambient light tadi. Nih, di sebelah sini. Nah, di sini juga ada lampunya nih containers, lihat kan? Tuh. Ungu. Sama kayak settingan ambient light tadi. Nah, di sini ada tombol buka pintu dan segala macam, kemudian setting dari spion.
Dan juga tombol buka jendela ada di sebelah sini standarnya. Dan di sini ada cup holdernya dan speaker pastinya. Nah, containers di sebelah stop engine stop ini ada lubang. Ini katanya sih yang aku baca-baca ini bisa buat tambahan aksesoris. Tapi apa ya? Aksesoris apa ya? Containers mau nambah apa kalau di sini? Coba ya komen di bawah ya idenya buat nambah apa di sini. Nah, di ujungnya ada tweeter karena bagian speakernya di bawah pastinya. Ada tweeter. Nah, sekarang ke sini. Ini loh yang menarik banget sun visornya. Kenapa? Karena di sini bening. Lihat ya. Tada. Nih. Di sininya bening, tapi di sininya ketutup nih, soft touch. Terus kayak nggak ada kaca buat ngaca gitu, tapi ternyata ada loh containers. Nah, tuh. Luas kan? Kalau tanya, "Ini gimana dong? Masih masih panas?" Enggak loh containers, lihat nih. Bener-bener hitam, nggak akan silau, tapi tetap kelihatan depannya. Oke, yang sun visor sini coba kita lihat tungting sama sih ya, kayak gitu. Tuh. Sama nih, kiri kanannya sama. Kemudian ini, kita naik ke atas ini. Nah, ini untuk tempat kacamata pastinya, sebelah sini. Ini lampunya, di sebelah sini kita nyalain lagi ya. Kemudian ada 2 tombol di sini, tapi bukan dipencet ya containers. Ini dia kayak digeser gitu. Di sini untuk sunsetnya, lihat nih ya di atasnya ya containers. Nah, ini buat tutup. Gitu. Seperti itu. Terus kita buka lagi. Nah, nggak cuma di situ, dia bisa dibuka juga containers. Sunroofnya. Nah, tuh. Seperti itu. Oke. Nah, ini tutupnya. Jadi setengahnya bisa dibuka ya containers. Gitu sih kalau di sini. Ini untuk nyalain dua-duanya, pencet yang ini. Kemudian ini untuk tombol pengaturan pintunya udah ketutup atau belum. Nah, gitu kita auto aja ya. Bagian depan udah, kita ke belakang dulu. Nah, bagian belakangnya nih containers luas banget ya, seperti ini. Containers ini luas banget ya. Tadi ini kan ini posisi duduk saya segini. Kemudian ini kalau kaki saya tuh di belakang segini. Ruangnya masih cukup lebar untuk tinggi saya sekitar 158 ini. Nah, fitur di bagian belakang ini sih memang nggak terlalu banyak seperti di depan tadi. Itu di sini ada AC-nya, kemudian di sini ada untuk tombol coloknya hanya tipe A saja. Kemudian di sini ada holder lagi. Ini tapi nggak bisa buat cup ya karena dia agak miring gitu. Kemudian di sini ada sakunya di dua bagian ini. Kemudian di atas sini ada lampunya containers. Kemudian di sini ada pembuka jendela, pembuka pintunya, kemudian ada cup holder. Kemudian di sini di bagian tangannya sini juga ada lampu ya containers tuh. Sama kayak yang di depan tadi. Ambient light yang tadi itu di sini tetap mempertahankan si pattern ini di belakangnya juga. Ini sama seperti yang di depan tadi, sudah kulit dan sudah aerodinamis. Sayangnya sih nggak bisa di-adjust ke depan gini ya kalau mobil-mobil 5-seater gini ya containers. Cuma di sini ada handrest seperti ini, lengkap dengan cup holdernya. Begitu. Di sini juga ada anti slipnya untuk yang sebelah kiri. Oke, kita tutup. Mungkin itu kali ya. Di sini dilengkapi juga dengan 3 seat belt. Nah, di sini ada jendela kecil nih. Kelihatan sporty ya kalau dari dalam. Lengkap dengan si sunroof tadi. Nah, sekarang kita cobain mobilnya containers. Let's go. Oke, containers, kalau dari sisi dia kekedapan suaranya lumayan ya containers. Coba ya kita cek ya. Nah, lumayan kedap nih containers. Kita muter dulu ya containers ya. Ternyata di situ ditutup. Nah, kita cobain di sini. Oke. Tadi kan kalau dari sisi dalamnya tuh kedap suaranya cukup lah ya, terbilang cukup. Untuk dari suspensinya kita coba ya nih, kalau digoyang-goyang seperti ini tuh empuk lah ya, nyaman lah ya, cukup nyaman lah ya untuk ukuran mobil ini. Untuk setirnya sendiri untuk cewek-cewek seperti saya ringan ya, karena kebetulan saya lebih sering pakai mobilnya yang gede-gede, jadi untuk ini tuh ringan banget. Untuk gasnya juga ringan. Sebenarnya yang menarik dari fitur-fitur tadi ya, yang sudah smart system tadi, jadi kita bisa terbantu banget di sini. Nah, sejauh ini sih kalau nyoba sedikit nih soal mobil ini tuh menyenangkan banget ya, fun to drive ya. Saya pribadi
berpendapat seperti itu, tapi pengennya sih kita perlu nyobain mobil ini di lebih lama lagi, lebih jauh lagi ya, karena mau nyobain sistem sportnya tadi, kan tadi ada S tuh yang kayaknya sport itu, pengen nyobain bener-bener mobil ini. Kita lagi ada di GBK, jadi susah banget ya buat coba mode cepetnya, karena banyak banget orang. Tadinya kita pengen coba keluar juga nih, ke Sudirman, ke Tamrin, tapi tahu sendiri ini jam 6:02, iya macet banget di mana-mana. Jadi nggak bisa banget nih coba modenya. Tuh, lihat mobil bagian depan juga lama jalannya kan. Seperti itu sih nih ya, Containers. Ini untuk kamera 360-nya ya. Di luar udah malam. Sekian ya Containers, kita udah nyobain mobilnya, udah lihat dalamnya, udah lihat luarnya. Nah, gimana menurut Containers dengan harga 377 juta ya untuk yang tipe ini? Menurut Containers worth it nggak? Dan kepengen nggak sih beli ini? Oke, jangan lupa di komen di bawah ya. Sekian dari saya Fiska, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.